Assalamualaikum. Hai, halo sahabat Pancasila, dimanapun kalian berada. Video ini merupakan lanjutan video sebelumnya. Masih dalam materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tetapi, untuk video ini dikhususkan dalam pembahasan klasifikasi hukum dan tata hukum di Indonesia. Sumber belajar yang kita pakai yaitu tetap buku BPKN Kemendikbud Republik Indonesia edisi revisi 2017. Dan ini adalah profil saya. Di dalam pertemuan 1 kita sudah membahas tentang macam-macam norma dan pengertian hukum. Untuk video ini atau pertemuan kali ini yaitu pertemuan 2, kita akan mencoba membahas klasifikasi hukum atau penggolongan hukum dan tata hukum di Indonesia. Sedangkan pertemuan 3 dan pertemuan 4 akan kita bahas pada video selanjutnya. Marilah kita mengingat mereview sejenak materi minggu lalu atau pada pertemuan pertama. Apa yang disebut sebagai hukum? Ya, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Cakupan hukum sangatlah luas, sehingga hukum dapat dikelompokkan atau digolongkan atau diklasifikasikan. Pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang, seperti Presiden bersama DPR dan lain-lain. Hukum kebiasaan yaitu terbentuk karena kebiasaan yang ada di masyarakat. Saya ulangi, hukum yang terbentuk karena kebiasaan yang ada di masyarakat. Dalam konteks bernegara kita mengenal istilah konvensi, kebiasaan ketatanegaraan. Kalau dalam konteks bermasyarakat ada istilah hukum adat. Sedikit berbincang tentang konvensi, kita mengenal kebiasaan ketatanegaraan yang selalu dilakukan oleh Presiden berpidato pada tanggal 16 Agustus di depan sidang tahunan MPR. Itu adalah contoh konvensi kebiasaan ketatanegaraan. Yang ketiga yaitu traktat. Terbentuk karena adanya perjanjian antar negara. Selain traktat, dalam perjanjian antar negara kita mengenal konvensi, covenant, contohnya UNCLOS, ada agreement, perjanjian antar dua negara atau lebih, ada statuta, dan lain-lain. Yang keempat adalah jurisprudensi. Berdasarkan putusan hakim terdahulu. Itu adalah jurisprudensi. Hal ini biasanya dapat digunakan oleh majelis hakim untuk memutuskan sebuah perkara, yaitu perkara yang sama dengan putusan hakim yang terdahulu. Yang terakhir kita mengenal doktrin, pendapat para ahli hukum. Ini juga bisa digunakan sebagai sumber hukum. Di dalam peradilan ada saksi ahli. Kadang hakim memerlukan pendapat-pendapat para ahli hukum dalam memutuskan sebuah perkara. Penggolongan hukum yang kedua berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional. Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum nasional negara Indonesia.
Yang kedua yaitu hukum internasional. Hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Contohnya tadi yaitu konvensi, traktat, agreement, statuta, dan lain-lain. Hukum asing, hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Contohnya hukum Malaysia, kita sebagai warga negara Indonesia yang menyebut itu adalah hukum asing. Tetapi kalau warga negara Indonesia, kalau warga negara Malaysia menyebut hukum Malaysia adalah hukum nasional mereka. Yang terakhir yaitu hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kita mengenal negara Vatikan, bahwa negara Vatikan itu adalah negara yang dipimpin oleh seorang paus. Baik, selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi dua, telah dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi aturan pelaksana lainnya. Contoh hukum yang telah dikodifikasi ini adalah KUHP, KUH Perdata, dan sebagainya. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksana dan sehingga sering memerlukan aturan pelaksana dalam penerapannya. Contoh, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Itu merupakan pelaksanaan dari UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contoh, hukum adat. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum atau sering disebut sebagai hukum positif. Hukum yang berlaku sekarang di suatu masyarakat tertentu atau daerah tertentu. Contohnya, UUD 1945 itu adalah ius constitutum, berlaku sekarang untuk warga negara Indonesia. Ada namanya ius constituendum, hukum negatif, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang. Contohnya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sampai sekarang masih belum diundangkan karena masih kontroversi. Lalu penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Misal hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Itu adalah hukum material. Selain hukum material, ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Biasanya digunakan untuk aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan prosedur penangkapan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tahukah kalian tentang arti hukum pidana dan perdata? Menurut Kansil, hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, itu merupakan hukum pidana. Sedangkan rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan itu adalah hukum perdata.
Jadi, hukum pidana berdampak pada kepentingan masyarakat umum, sedangkan hukum perdata berdampak pada kepentingan pribadi atau kepentingan orang dengan orang lain. Hubungan perorangan, seperti itu. Lanjut, slide selanjutnya. Hukum berdasarkan sifatnya. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misal, melakukan perbuatan kejahatan atau perbuatan pidana, maka sanksinya jelas, ada di dalam KUHP. Ada sifat hukum yaitu mengatur. Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian. Contoh, ada surat wasiat. Maka kalau ada surat wasiat, maka hukum pewarisan yang ada dalam undang-undang bisa dikesampingkan. Atau perjanjian antar perorangan MOU. Nah, itu merupakan sifat hukum yang mengatur. Next, yaitu hukum berdasarkan wujudnya. Pertama, yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Lalu ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif. Contoh hukum subjektif, yaitu dalam pasal 340 KUHP. Di situ unsur subjektifnya yaitu seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan berencana, disengaja dan berencana, maka hukumannya yaitu ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Selanjutnya yaitu hukum berdasarkan isinya. Ada istilah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum publik ini terdiri dari hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum nasional. Hukum pidana sudah kita jelaskan tadi. Kalau hukum tata negara mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya atau hubungan antar lembaga negara. Kalau hukum tata usaha negara yaitu mengatur kewajiban pejabat negara. Kalau hukum internasional sudah kita bahas tadi. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Contoh hukum privat yaitu hukum perdata, hukum dagang yang sudah kita bahas tadi. Untuk hukum dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum jual beli, hukum piutang, pendirian perusahaan dagang dan sebagainya. Selanjutnya slide terakhir yaitu tata hukum. Ada hukum positif. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Itu adalah tujuan dari tata hukum. Sehingga tata hukum di Indonesia dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Baik, sahabat Pancasila, setelah kalian memahami, menyimak video tadi, coba sekarang yaitu latihan soal. Jawab pertanyaan berikut dengan tepat ya. Nomor 1. Bagaimana penerapan jurisprudensi dalam lembaga peradilan? Lalu yang kedua, sebutkan contoh hukum internasional beserta penjelasan singkat terhadap contoh yang sudah kalian buat. Jelaskan perbedaan hukum pidana dan perdata.
Itu untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, sebutkan masing-masing satu contoh hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Terakhir, nomor 5, apa yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe jika kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum.